Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Eka Putri, NIM 23002447, program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Roli Darsa, MPD MT. Resume kelima kali ini dengan judul Kepemimpinan dalam Organisasi Pendidikan dan Peran Pemimpin dalam Membuat Perencanaan dalam suatu organisasi pendidikan. Pembahasan 1 di mana kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Kepemimpinan dalam organisasi pendidikan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan guru, staf, siswa, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Seorang pemimpin dalam pendidikan tidak hanya mengelola kegiatan operasional, tetapi juga bertindak sebagai pendorong utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Kualitas utama kepemimpinan itu meliputi antara lain yaitu komunitas yang efektif, yang mana seorang pemimpin itu harus mampu menyampaikan visi dan misi organisasi dengan jelas kepada seluruh anggota tim. Kemudian inovasi dan kreativitas, di mana seorang pemimpin itu harus siap mengadopsi perubahan dan mendorong inovasi untuk menghadapi tantangan pendidikan yang modern. Kemudian seorang pemimpin juga mempunyai ketegasan dalam pengambilan keputusan. Di sini maksudnya seorang pemimpin itu dalam keputusan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan dan berkelanjutan dalam suatu organisasi. Seorang kepemimpinan juga harus mempunyai empati dan pemberdayaan, di mana seorang pemimpin itu dalam pendidikan harus memahami kebutuhan dan potensi setiap individu dalam organisasi, serta memberdayakan mereka untuk mencapai potensi yang maksimal. Kemudian dalam organisasi seorang pemimpin juga harus mempunyai gaya kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan. Di sini gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam organisasi bisa berupa gaya transformasional. Gaya transformasional itu merupakan gaya seorang pemimpin yang mendorong perubahan melalui inspirasi dan motivasi, fokus pada pengembangan individu dan pencapaian visi untuk tujuan bersama. Kemudian gaya kepemimpinan juga bisa kepemimpinan instruksional, di mana gaya ini menekankan pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Seorang pemimpin itu harus instruksional, secara aktif terlibat dalam pencapaian kurikulum dan mendukung guru dalam proses pengajaran. Kemudian gaya pemimpin juga bisa kepemimpinan partisipatif, di mana seorang pemimpin itu melibatkan staf dan guru dalam pengambilan keputusan. Misalnya menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap arah dan kebijakan sekolah. Kemudian dalam organisasi seorang pemimpin juga mempunyai peran, di mana peran seorang pemimpin itu dalam perencanaannya meliputi ada 6 peran. Yang pertama, menyusun visi dan misi jangka panjang, di mana seorang pemimpin itu bertanggung jawab dalam merumuskan visi dan misi yang jelas, yang menjadi arah bagi seluruh kegiatan di
sekolah. Visi yang kuat akan memberikan panduan bagi perencanaan strategis yang berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Kemudian seorang pemimpin juga menganalisis kebutuhan dan sumber daya, di mana di sini seorang pemimpin perlu melakukan analisis untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam organisasi. Dengan demikian, perencanaan yang dibuat oleh seorang pemimpin lebih relevan dan realistis. Seorang pemimpin juga dapat merumuskan tujuan dan sasaran, di mana perencanaan harus mencakup tujuan dan sasaran yang spesifik, terukur, dapat tercapai dengan relevan. Kemudian harus sesuai dengan SMART, yaitu waktu yang diinginkan oleh dalam suatu organisasi. Pemimpin bertanggung jawab memastikan bahwa setiap rencana operasional mendukung tujuan strategis organisasi. Kemudian, seorang pemimpin juga dapat mengembangkan program dan kebijakan. Di sini, seorang pemimpin dalam organisasi pendidikan perlu merumuskan program-program dan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin juga koordinasi dan pelaksanaannya, di mana perencanaan yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik, mencakup koordinasi antara lain pengawasan serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kelanjutan. Seorang pemimpin juga perlu pengawasan dan evaluasi, di mana mengawasi pelaksanaan, menentukan apa tujuan yang telah dicapai, kemudian menyesuaikan terhadap strategi yang digunakan. Namun, dalam suatu perencanaan seorang kepemimpinan mempunyai tantangan, di mana seorang pemimpin itu selalu mendapat tantangan antara lain yaitu perubahan kebijakan pendidikan, di mana kebijakan pemerintahan yang sering berubah dapat mempengaruhi stabilitas perencanaan. Kemudian juga tantangan seorang pemimpin itu mempunyai keterbatasan sumber daya, yang mana banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas, sehingga pemimpin harus kreatif dan dalam memanfaatkan apa yang ada. Kemudian juga seorang pemimpin dapat resistensi terhadap perubahan, di mana guru, staf, dan siswa mungkin menghadapi kesulitan atau penolakan terhadap perubahan, sehingga pemimpin perlu mengelola resistensi itu. Demikianlah makalah resume kelima ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.